Jemaat Every Nation yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali dalam Sela, sebuah renungan singkat yang kami adakan untuk menguatkan iman setiap jemaat di dalam menghadapi tekanan dan tantangan kehidupan. Dan kami sangat menghargai saudara yang bersedia untuk berhenti sejenak dari aktivitas saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga menyembah Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan akan menguatkan, firman-Nya akan meneguhkan iman setiap kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mau datang pada saat ini untuk memohon hadirat-Mu, kuasa-Mu, pernyataan dan pewahyuan-Mu boleh nyata di tengah-tengah kami. Berkati setiap kami yang melayani pada hari ini, yang akan memuji dan menyembah Tuhan dan yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan juga setiap kami yang mendengarkan Sela pada hari ini, biar Kau boleh menguatkan, melawat, meneguhkan, menghibur setiap kami. Sebab Engkaulah sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber hikmat dan pengetahuan. Kami menyerahkan renungan singkat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satukan hati, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yes Lord, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus tak berkesudahan, aku hidup oleh anugerah-Mu. Kasih-Mu Yesus selalu lingkupi kehidupanku. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus tak berkesudahan, aku hidup oleh anugerah-Mu. Kasih-Mu Yesus selalu lingkupi kehidupanku. Hanya Kau yang
yang layak Tuhan, Kau kekuatan kami. Yes Jesus, kami bersyukur Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Oh Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Amin. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Benar Tuhan, Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Sebab Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi kami. Bawa segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Sebab Kau hanyalah, Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pada sebuah malam yang gelap dan berkabut, seorang kapten dari sebuah kapal melihat secercah cahaya dari kejauhan yang nampaknya berasal dari lampu sebuah kapal yang sedang melaju ke arahnya. Dengan segera dia memerintahkan petugas sinyal untuk mengirim pesan, "Ubah haluanmu 5 derajat ke utara." Ubah haluanmu 5 derajat ke utara. Beberapa saat kemudian mereka mendapatkan pesan balasan. Berbunyi demikian, "Ubah haluanmu 5 derajat ke selatan." Kapten kapal kemudian memerintahkan petugas sinyal untuk mengirimkan pesan balasan selanjutnya yang berbunyi, "Saya kapten, ubah haluanmu 5 derajat ke utara."
Tidak lama kemudian mereka kembali mendapatkan pesan balasan yang berbunyi, "Saya pelaut kawakan, ubah haluanmu 5 derajat ke selatan." Kapten kapal pun kemudian geram dan dengan suara keras dia perintahkan kepada petugas sinyal, katakan demikian, "Saya kapal perang, ubah haluanmu 5 derajat ke utara." Setelah beberapa lama kemudian mereka mendengar atau mereka mendapatkan pesan balasan, "Saya mercusuar, Anda yang mengubah haluan Anda 5 derajat ke selatan." Jemaat yang terkasih, dari kisah ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa di dalam hidup ini kita kadang memaksakan sesuatu yang tidak bisa berubah untuk berubah. Dan kitalah yang harusnya berubah jika kita tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi di dalam hidup kita. Dan tentu saja hari-hari ini kita semua dalam tanda kutip dipaksa untuk melakukan banyak perubahan. Kita sekarang harus sering cuci tangan. Kemana-mana kita harus mengenakan masker dan lebih berhati-hati dalam hal kesehatan karena situasi yang sedang merebak saat ini. Kita juga harus berubah dari rutinitas sehari-hari. Mungkin dari banyak saudara, kalau pagi-pagi saudara setelah bangun dan saudara berdoa, saudara melakukan kegiatan pribadi saudara, saudara langsung buru-buru bersiap-siap pergi keluar rumah, ada yang bekerja, ada yang ke kantor, ada yang ke pasar atau ke tempat yang lain. Semuanya sibuk terburu-buru dan kemudian saudara harus melewati kemacetan jalan sebelum saudara harus sampai di tempat saudara bekerja, seharian sibuk di luar sampai malam baru pulang ke rumah dan berjumpa dengan keluarga saudara. Itu harus berubah sekarang. Saya kemarin baru saja bertemu dengan salah satu tetangga saya waktu saya jalan pagi-pagi dengan anak saya. Dan tetangga saya tersebut menceritakan bagaimana mereka bersyukur karena dari work from home dan study from home, mereka sekarang bisa makan pagi sama-sama, makan siang sama-sama, makan malam sama-sama. Mereka punya waktu banyak bersama-sama dan kalau malam dikatakan Pak Nur, karena ini orang percaya juga, kami juga berdoa bersama-sama. Harus berubah. Dan dia sempat bercerita bagaimana salah satu yang paling senang adalah anjing peliharaannya, saudara. Karena dia punya anjing peliharaan, karena itu tetangga dekat saya sering melihat kasihan kalau siang-siang sering menggonggong karena ditinggal oleh tuan-tuannya, harus sekolah, harus kerja. Dan dibilang anjing saya sekarang senang sekali karena tuan-tuannya sekarang rajin di rumah terus. Kita juga berubah dalam cara kita beribadah. Dulu setiap minggu kita bisa datang berkumpul beribadah, bersalaman tangan, berpelukan dengan jemaat Tuhan. Setelah itu kita bisa siang makan siang sama-sama rame-rame, bersekutu, punya banyak waktu. Kita ada kelompok kecil yang bernama Life Group. Kita sering kumpul di rumah-rumah dan kita makan sama-sama, kita bercanda, berkumpul. Dan sekarang kita harus berubah. Saudara, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Allah yang tidak berubah. Kita harus terus berubah karena Dia adalah Allah yang tidak akan pernah bisa berubah. Dan firman Tuhan sebagai ayat kunci dari renungan singkat kita pada hari ini terambil dari kitab Maleaki pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Maleaki pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah. Bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah. Saudara, pernahkah saudara sedang mengendarai mobil mungkin atau motor dan saudara berhenti di lampu merah dan kemudian saudara merasa kendaraan saudara berjalan sendiri. Dan saat saudara tidak mengerti ini kendaraan saudara yang berhenti atau lagi berjalan sendiri, bagaimana, apa yang saudara lakukan? Maka saudara akan melihat objek yang tidak bisa berubah. Misalnya saudara melihat ada lampu merah atau pohon atau gedung yang tidak mungkin berubah, tidak mungkin bergerak.
Nah, kalau saudara bergerak dan itu juga bergerak, maka ada sesuatu yang berbahaya. Tapi itu menjadi tolok ukur. Apakah kita berada dalam posisi yang benar? Dan hari-hari ini di mana begitu banyak perubahan yang terjadi dan kita juga harus banyak berubah. Saya ingin mendorong kita untuk kita melihat Allah yang tidak mungkin berubah, yang tidak mungkin salah. Hari-hari ini selalu ada berita-berita baru. Apa yang dulu dianggap benar, hari ini menjadi tidak benar. Apa yang dulu dianggap sehat, dianggap baik, penemuan yang terbaru mengatakan itu tidak baik dan tidak sehat. Selalu berubah, selalu ada hal-hal yang membingungkan dan kemudian bisa membuat kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi dalam renungan firman Tuhan hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk melihat sebuah tolok ukur yang tidak mungkin berubah, pribadi yang tidak mungkin salah, yaitu Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan pada saudara untuk menyikapi perubahan-perubahan yang begitu cepat di dalam hidup kita. Yang pertama adalah arahkan fokus hidupmu kepada pribadi Yesus. Di dalam situasi yang terus bergerak, terus berubah, arahkan perhatian, arahkan fokus kehidupanmu bukan pada hal yang lain, bukan pada orang yang lain, tetapi kepada pribadi Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata di Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua dan ketiga. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Di dalam salah satu terjemahan yang lain dikatakan, fix your eyes upon Jesus. Artinya saudara sungguh-sungguh pusatkan mata saudara, perhatian saudara kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Yang dikatakan dia adalah yang menciptakan iman kita. Dan yang saya suka adalah yang dikatakan selanjutnya, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman kita kadang lemah, iman kita kadang goyah, bahkan kita bisa kehilangan iman. Tapi saat kita memandang Yesus, maka dikatakan Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan iman kita. Saya akan langsung ke ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia. Selalu. Ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Apa tujuan dari kita mengingat akan Yesus dan segala penderitaan dan segala hal yang Dia harus lewati? Alasannya sangat jelas dikatakan selanjutnya, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya saudara dan saya tidak menjadi lemah dan kita putus asa. Situasi-situasi yang kita hadapi, kalau kita tidak berhati-hati sebagai orang percaya, kita bisa menjadi lemah. Bahkan mungkin ada yang saudara mendengar saat ini, saudara sedang lemah dan saudara sedang berputus asa. Semua usaha saudara sudah lakukan dan sepertinya tidak ada hasilnya. Firman Tuhan mengatakan, lihatlah kepada Allah yang tidak berubah. Di Ibrani pasal yang ke-13 dikatakan Yesus Kristus itu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak berubah. Pandang Dia yang tidak berubah. Pandang Dia pribadi yang tidak pernah salah. Maka saudara tidak akan menjadi putus asa. Maka saudara akan diperkuat oleh Dia. Saat-saat ini ada begitu banyak sumber di mana kita bisa dapatkan inspirasi. Tapi saya mendorong saudara, pribadi yang tidak pernah salah adalah pribadi Yesus Kristus. Hamba Tuhan bisa salah, motivator bisa salah, pemimpin bisa salah, orang tua saudara bisa salah, semua manusia bisa salah. Tapi ada satu pribadi di mana kita bisa mengarahkan pandangan, di mana pribadi itu adalah Yesus, pribadi yang sempurna. Di tengah dunia yang penuh perubahan, arahkan fokus hidupmu kepada Yesus. Yang kedua saudara, arahkan hatimu kepada kebenaran firman-Nya. Berita-berita yang saudara dapat setiap hari masuk ke dalam handphone saudara, saudara konsumsi dari kantor-kantor berita, itu sering berubah-ubah dan sering itu melemahkan iman kita. Saya mendorong saudara hari-hari ini, mari kita mengurangi konsumsi pembacaan hal-hal yang tidak membangun iman.
dan lebih memusatkan hati kita kepada kebenaran firman-Nya. Penulis kitab Mazmur pasal 119 adalah Raja Daud. Dan ini adalah beberapa ayat yang dia ungkapkan tentang firman Tuhan. Mazmur pasal 119, saya akan bacakan beberapa ayat. Yang pertama ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana. Ayat yang ke-104 dikatakan, aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Saat kita tidak mengerti, saat kita membaca firman Tuhan, maka firman akan memberikan kepada kita pengertian dan kebijaksanaan. Dan ayat 105 yang sering kita dengar, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di saat-saat kita seperti tidak tahu next step, langkah apa yang kita harus ambil dan apa yang akan terjadi di depan, satu hal yang kita tahu, firman-Nya akan menuntun kita. Firman-Nya akan menjadi terang bagi langkah-langkah kita. Dan yang terakhir saudara, di dalam waktu di mana begitu banyak perubahan, arahkan telinga rohanimu kepada pimpinan Roh Kudus. Arahkan telinga rohanimu kepada pimpinan Roh Kudus. Janji Tuhan Yesus kepada kita yang percaya di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, kitab Roma mengatakan jika kita anak-anak Allah, maka kita dipimpin oleh Roh Allah. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan di waktu-waktu ini, tapi kita tidak mungkin melakukan semuanya. Hal apa yang saudara harus perbuat, keputusan apa yang saudara harus ambil, saudara memerlukan tuntunan Roh Kudus. Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan tentang bisnis, tentang bagaimana saudara memanfaatkan waktu yang ada, bagaimana Tuhan bisa memberikan saudara kreativitas di dalam situasi yang sulit ini. Jadi di dalam keadaan dunia yang begitu banyak perubahan, saya mendorong jemaat Tuhan untuk terus mengandalkan Allah yang tidak mungkin berubah. Dengan apa? Dengan mengarahkan fokus hidup saudara kepada pribadi yang sempurna, yaitu Yesus. Untuk mengarahkan hati saudara pada kebenaran firman-Nya. Dan juga mengarahkan telinga rohani saudara akan tuntunan dan pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu hidup dan kuat. Hamba-Mu berdoa kepada setiap orang yang mendengar, biar kuasa firman itu boleh bekerja, menguatkan, memberikan semangat yang baru, memberikan harapan kepada kami yang sedang putus harapan, dan memberikan penghiburan bagi kami yang sedang mengalami kesedihan. Bahkan kesembuhan, aku berdoa. Kalau ada yang sedang mengalami sakit, aku perkatakan ada kesembuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Kau jamah setiap bagian yang sakit dan Kau menyembuhkan jemaat-Mu. Aku berdoa biar jemaat-Mu tidak memandang kepada yang lain dalam situasi yang begitu banyak berubah. Untuk mereka hanya memandang pada satu pribadi yang tidak berubah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.